Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan pagi hari ini kita membahas tema efek parkir pada harga hunian dan kota bersama dengan Ibu Wendy Haryanto, Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute. Anda bisa bergabung di siaran Ruang Publik KBR lewat YouTube di channel Berita KBR dan juga telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181. Tadi kita sudah membahas bersama Bu Wendy bahwa setiap gedung yang dibangun ini harus menyediakan ruang parkir dan ini artinya dengan harus ada lahan parkir berarti tanah atau lahan yang ada di Jakarta ini juga bisa dibilang jadi semakin beban ya Bu ya. Yang mana lahan itu mungkin bisa digunakan untuk ruang terbuka hijau atau bisa digunakan untuk pembangunan hunian gitu. Jadi lahan ini disediakannya untuk parkir gitu. Ini bagaimana Bu? Kalau Ibu melihat hal ini solusinya supaya hunian di tengah Jakarta ini bisa disediakan gitu dan tanpa harus lahan parkir yang didahulukan gitu. Oke. Ya, yang pertama kan public transport kita harus bagus sekali. Ya, jadi ini merubah mindset dari para pengguna motorized vehicle, apakah itu motor ataupun mobil, supaya mau memakai public transport. Nah, yang saya dengar terakhir program Jaklingko itu yang tadi kita bicarakan permulaan, itu sudah menaikkan kita punya pengguna public transport itu 3 kali lipat in the past 3 years. Tapi belum maksimal, ya kan? Banyak area-area juga yang masih belum bisa terjangkau dengan public transport. Nah, salah satu yang mesti dijalankan, other than kita memperbaiki public transport, kita mesti juga melihat ke depan. Jadi sekarang ini gedung-gedung parkir yang sudah terbangun, apakah itu basement, apakah itu dari lantai dasar ke bawah, which is basement parking, ataukah dari lantai dasar ke atas? Ya, kan banyak tuh gedung parkir yang berdiri gitu di atas. Lahannya besar dia bangunnya di atas karena lebih murah. Kalau basement tuh lebih mahal bangunnya, ya kan? Kalau public transportnya terus dibangun dan akan jauh menjadi lebih baik, kota ini semestinya nanti akan terdorong masyarakatnya untuk memakai public transport, ya kan, lebih murah dan akan lebih cepat sampai ke tujuannya. Kita harus mulai memikirkan nih, policy apa yang harus kita buat supaya gedung-gedung ini tidak terbengkalai, ya kan? Kalau sudah terbangun itu susah karena kalau dijadikan lahan hijau, well, udah jadi. Betul. Mau diapain nih, ya kan? Untuk basement car park sebetulnya yang paling gampang itu untuk logistics. Selama dia bisa diakses untuk loading trucks ya. Jadi kalau Mbak Ines itu melihat in the past 2 years gara-gara COVID banyak sekali demand untuk logistic spaces. Apakah itu dari e-commerce, apakah itu dari health clinics. Jadi kita punya obat-obatan sekarang itu mereka membutuhkan cold storage yang banyak di mana-mana supaya cepat dijangkau dan langsung diberikan kepada masyarakat. Dan itu bentuknya tuh sebenarnya kayak freezer gede gitu. Jadi yang bisa walk-in kayak supermarket punya. Itu di banyak tempat di kota Jakarta. Jadi nggak cuman kalau kita biasanya cuma ditaruh di industrial area, it's too far gitu. Nah dia butuh itu. Dia butuh logistik untuk e-commerce. E-commerce kita sekarang berkembang sekali semenjak COVID. Dia butuh pergudang-pergudangan yang kecil-kecil ya. Kita nggak ngomong pergudangan kayak get di industrial area. Itu dibutuhkan. Itu kita bicara untuk area yang basement ke bawah. Kalau basement ke atas, itu diskusi mengenai kemungkinan konversi itu menjadi pemukiman tuh ada. Memang tidak tanpa kendala ya. Karena bagaimanapun juga requirement untuk membangun gedung parkir dan requirement membangun pemukiman itu berbeda. Ya, bisa atau tidak? Bisa, semua pasti bisa. Tapi ongkosnya memang jadi lebih mahal karena konversi. Kalau bangun dari bawah ke atas mungkin jadi jauh lebih murah dibanding kita konversi. Lokasi-lokasinya semestinya ideal. Karena banyak gedung parkir itu yang dari bawah ke atas itu bisa dikonversi. Kendala di ketinggian lantai, kendala di mechanical electrical, kendala di ramp. Itu kan ramp ya. Jadi kalau misalnya toto dijadikan pemukiman itu rampnya mesti. Jadi there's a lot of konversi terhadap physical daripada building itu untuk dirubah menjadi pemukiman. Again, saya nggak bilang ini nggak mungkin, mungkin aja kejadian. Apalagi kalau di tengah kota itu untuk karyawan-karyawan yang bekerja di daerah itu mau
maupun dari apa namanya kita, saya juga mau tinggal di situ, Sudirman nggak masalah gitu, ya kan? It depends on policy-nya sendiri. Apa yang mengincentivize mereka untuk merubah itu menjadi pemukiman. Straightforward, kalau mereka tidak membutuhkan gedung itu lagi, kemungkinannya itu akan didemolish, dia akan bangun another office tower, kemungkinan besarnya. Kalau misalnya ternyata ada di-incentivize, kalau dia membangun itu menjadi pemukiman untuk karyawan dia ataupun dari orang luarnya, dari certain insentif, dari PBB-nya, dari apa segala, kemungkinan dia mau, karena repot sekali untuk konversi gedung itu. Nah, makanya balik-balik lagi semuanya lari ke policy. Semua udah mulai mikir sekarang. Nah, nanti kalau MRT-nya udah ada 10 line, mau diapain nih gedung parkir? Pasti akan turun, secara otomatis itu akan turun. Walaupun mungkin nggak nol, pasti tetap ada, tapi akan turun. Nah, begitu itu turun, diapain ya space-nya? Ya kan, itu pasti udah mulai berpikir dari sekarang. Nah, kita mulai mesti berdiskusi demand-nya kemana. Ya, betul. Jadi karena sekarang Jakarta juga sudah mulai berorientasi untuk memperbaiki public transportation, artinya lahan parkir yang ada lama-kelamaan mungkin akan berkurang ya jumlah mobil yang parkir di situ. Nah, untuk urusan policy sendiri yang dilakukan oleh Jakarta Property Institute adalah melakukan diskusi ataupun advokasi dengan pemerintah ya. Ini boleh diceritakan sejauh ini bagaimana kemajuan ataupun perkembangan update advokasi yang dilakukan oleh Jakarta Property Institute? Panjang Mbak, jadi sudah beberapa tahun kita berdiskusi mengenai masalah ini, tapi kita coba bantu juga. Kita mesti membantu juga di pengembangannya. Jadi bukan hanya merubah itu, tapi ini adalah satu integrated konsep yang harus bisa diterima kedua belah pihak. Penurunan jumlah car park, perbaikan daripada public transport, dan pembangunan integrasi dari gedung ke public transport tersebut, ya kan? Nah, soalnya kalau misalnya nggak nyambung, saya tetap mesti nyebrang jalan, dan jalanan itu nggak ada penyeberangan, yang nggak ada jembatan JPO-nya untuk saya nyebrang, saya akan tetap naik mobil. Ya kan, susah sih gimana caranya saya ke seberang sana gitu, nggak bisa. Nah, hal-hal seperti ini yang mesti didiskusikan bareng. Nah, untuk sekarang nyambung dari public transport ke gedung, itu polisinya sulit loh. Karena jalanan itu jalan arteri itu pemiliknya itu pemerintah nasional, lalu nanti kalau nyebrang ke kita punya pedestrian misalnya, ternyata itu adalah pemilik dari aset daerah. Berarti untuk nembus tunnel itu harus ada penyewaan lagi. So it's not just physicality of building tunnelnya, gitu. Itu policy terhadap nembusnya itu tuh banyak sekali, kita mesti melewati beberapa instansi untuk ke situ, dan itu ada biayanya, gitu. Nah, kalau ini nggak bisa di clear up, itu akan ya begini sekarang. Jadi antara swasta dan Pemprov, ya udah kamu di seberang sana, saya di sini, nggak apa-apa. Pada tetap naik mobil jadinya kan, nggak akan solve the issue. Mau public transportnya sebagus apa, nggak nyambung semuanya. Pantes ya Bu. Sebenarnya tunnel yang di bawah itu ibaratnya MRT lah ya. Tunnel di bawah itu sebenarnya bisa langsung disambungin ke gedung gitu ya. Iya, tapi polisinya itu yang susah ya. Polisinya tidak mendukung orang-orang itu, para pemilik swasta itu untuk mau nyambung. Ya, ada biaya-biaya yang muncul dari situ yang membuat mereka, ya maksudnya tunnelnya dia harus bikin sendiri, swasta harus bikin. Jadi ada daerah yang memang dibangun oleh pihak transportasi, lalu ada yang harus dibangun oleh pihak swasta untuk nyambung. Nah, waktu nyambung itu physical tunnelnya jelas biayanya. Di luarnya itu yang nggak jelas. Harus ada pembiayaan yang di luar dari situ, walaupun biaya itu semuanya tertulis, tetap susah untuk dijustify, Mbak. Karena it's costly. Iya, betul. Ya, tapi sebelumnya tadi saya setuju kalau misalnya lahan parkir yang memang sekarang sudah ada, sudah existing, itu bisa dikonversi menjadi tempat tinggal untuk orang yang tinggal, untuk orang yang bekerja di situ. Kalau itu berhasil itu akan bagus sekali. Ada, kalau dilihat Sudirman Tamrin itu ada beberapa sebetulnya yang lahan-lahan yang pembangunan parkirnya ke atas ya. Jadi itu bisa. Again, bisa atau tidak pasti bisa, semua bisa. Tapi mesti ada policy yang encouraging para pemilik gedung-gedung itu untuk mau. Kalau sekarang dia akan ngelihatnya ya udah dia convert untuk ini aja, another commercial place. Karena mahal konversi itu. Iya, betul.
Nah, itu yang bisa jadi salah satu solusi untuk penyediaan hunian di Jakarta ke depannya ya, Bu Wendy ya. Ini hal yang Ya, bagus sekali. Ada komentar yang sudah masuk dari pendengar kita. Baik, em, dari Ratna Kurniawati di Gorontalo, ada baiknya JPI tidak menyediakan lahan parkir ya. Kita ya mungkin kita nggak masih sediain parkir. iya 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 iya. Kita nggak Oke, membangun. nggak membangun JPI ya. tidak membangun. We do the soft ininya, ya softwarenya dalam arti Mm-mm. policies-nya. Kita nggak do Polisinya ya. physicalities-nya. Jadi JPI ini lebih berorientasi untuk diskusi dan bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga bisa menerapkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kota ya, untuk membuat kota jadi lebih nyaman untuk Iya, betul. ditinggali seperti itu ya. Oke. Tapi kalau misalnya harga hunian itu bisa lebih murah lagi ke depannya kalau lahan-lahan parkir ini dikonversi, Bu? Itu bisa, atau misalnya sekarang hunian-hunian yang di sekitar TOD yang akan dibangun misalnya. Mhm, Kan ada TOD-TOD yang sudah di-set ya, ada 5 TOD kalau nggak salah sudah diresmikan. Transfer Oriented Development. mhm, Transit Oriented. mhm, Itu yang sebetulnya kayak stasiun-stasiun integrasi itu. mhm, Stasiun. Nah, kalau di situ nanti pembangunan pemukimannya sudah diberikan secara baik, yaitu KLB-nya bagus, KDB-nya bagus, semua mhm. untuk dia membangun secara vertikal di situ, itu masuk akal untuk tidak boleh bangun parkir Oke karena oke. dia di stasiun bangun ya. Kalau dia bangun Mhm. di stasiun, jangan kasih bangun parkir, ya kan? Oke Nah, oke. seperti itu pasti langsung akan efek terhadap harga daripada unitnya. Mhm, iya iya iya. Karena Iya, memang adanya transportasi umum juga hal yang membuat orang jadi lebih tertarik untuk memilih untuk tinggal di situ. Ya, apalagi kalau ini adanya di tempat hmm. yang di tengah kota, dekat dengan transportasi publik gitu ya. Dan Ya, kalau bisa sih, kalau sekarang masih yang di tengah kota harganya mahal-mahal, Bu. Yang iya. yang dekat MRT, dekat stasiun itu harganya masih mahal. Mungkin hunian yang di tengah kota mungkin ke depannya kita harapkan itu bisa lebih terjangkau harganya ya. Bisa lebih gini, bisa lebih murahnya Mhm, dalam arti kalau dia sampai harus membangun parkir lagi, mhm. itu harganya pasti lebih tinggi. Kalau dia tidak bangun parkirnya, harganya akan lebih murah karena bebannya lebih berkurang. Oke, Seperti itu, gitu. Bu. Nah, itu ya. Tapi harga lahannya di TOD mahal sekali, ya Oh, kan? iya iya iya. Lahannya dia tuh mahal sekali gitu. Betul. Iya iya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di ruang publik KBR dan kita juga masih mengajak Anda untuk bergabung. Silakan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181 dan juga Instagramnya KBR @kbr.id dan lewat YouTube di channel Berita KBR. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik.